Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 6 bagian yang keempat. Pada akhir bagian ketiga yang lalu, Ki Demang mengagetkan Temunggul yang sedang melihat Bramanti dan Ratri yang sedang bercanda di pematang sawah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Temunggul mengerutkan keningnya. Kini ia tahu pasti maksud Ki Demang. Ia harus membunuh Bramanti dengan cara yang licik. Nah, pertimbangkan Temunggul, berkata Ki Demang kemudian. Kau tidak hanya akan mendapat Ratri, tetapi seluruh Kademangan akan berterima kasih kepadamu. Serahkan Tambi kepadaku, Sedang Panjang dan beberapa orang yang lain sama sekali tak akan banyak berarti bagimu. Jantung Temunggul serasa berdenyut semakin cepat. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa ia akan mendapat tawaran serupa itu. Tawaran yang sama sekali bertentangan dengan sifat-sifatnya. Bagaimanapun juga ia adalah seorang laki-laki. Kalau ia harus bertempur, maka akan lebih baik baginya bertempur berhadapan, meskipun ia harus mati. Tetapi tidak dengan cara yang licik itu. Namun segera terbayang, betapa Bramanti mampu membunuh seorang yang bernama Sapu Angin. Kalau ia menantang anak muda itu sebagai seorang laki-laki, maka itu akan berarti bahwa ia akan membunuh dirinya. Karena itu, maka Temunggul kini justru berada di dalam kebingungan. Semula ia sama sekali tidak memikirkan kemungkinan untuk merebut Ratri dengan cara apapun. Ia lebih baik duduk bertopang dagu sambil menyesali nasibnya. Karena ia tidak akan dapat ingkar dari kenyataan yang dihadapinya. Namun hal itu kini menjadi persoalan baginya, justru suatu persoalan baru. Ki Demang yang masih berdiri di tempatnya tersenyum. Katanya, pikirkanlah Temunggul, kau masih mempunyai cukup waktu. Kau dapat datang ke rumahku setiap saat. Tetapi sudah tentu, jangan terlampau lama. Aku sebaiknya berterus terang kepadamu, bahwa Panembahan Sekar Jagat akan melepaskan tuntutannya atas kematian Sapu Angin, asal kita dapat menyerahkan pembunuhnya hidup atau mati. Nah, bukankah dengan demikian kita akan terlepas dari bencana yang maha dahsyat yang dapat menimpa Kademangan ini, termasuk Ratri? Ki Demang kemudian berhenti sejenak. Kemudian, selain semuanya itu Temunggul, kau akan mendapat imbalan yang lain. Apa yang kau ingini sebagai bekal kawinmu? Sawah atau pendok emas? Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh Temunggul. Namun dengan demikian, maka justru hatinya menjadi pepat. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dan bahkan ia tidak dapat mengerti bagaimanakah sebenarnya tanggapannya atas usul Ki Demang itu. Temunggul merasa dirinya sendiri seolah-olah menjadi asing setelah ia mendengar tawaran Ki Demang itu. Jangan kau paksa dirimu memutuskan sekarang, Temunggul. Kalau kau tergesa-gesa mungkin kau akan keliru. Renungkanlah seperti yang aku katakan. Aku menunggu keputusanmu. Sebelum Temunggul menjawab, Ki Demang telah melangkah pergi meninggalkan Temunggul seorang diri. Sepeninggalan Ki Demang, Temunggul menjadi bingung. Ia tidak pernah dicengkam oleh kebimbangan seperti itu. Kebimbangan yang membuat kepalanya seakan-akan terlepas dari lehernya. Tawaran itu cukup baik, desisnya. Aku dapat mencari kesempatan yang sebaik-baiknya. Aku dapat berbuat licik sekalipun. Namun aku akan mendapatkan segala-galanya. Ratri dan bekal yang cukup untuk mengawininya. Bahkan aku tidak akan pernah kehilangan kedudukan dan pengaruhku di antara anak-anak muda Kademangan Candi Sari ini. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Dilontarkannya pandangan matanya yang memancarkan kerisauan hatinya, menyapu hijaunya tanah persawahan. Aku akan mempunyai segala-galanya, desisnya. Tiba-tiba Temunggul itu tersenyum, persetan dengan kejantanan. Aku akan membunuhnya dengan cara apapun. Mungkin aku akan meracunnya atau menikamnya dari belakang di bendungan, atau di mana saja. Mudah sekali. Kemudian aku mendapat sebidang sawah yang subur untuk memperluas sawahku sendiri, atau sebuah perhiasan emas teretes berlian, atau apapun yang aku minta. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan mungkin aku akan menjadi semakin berpengaruh di Kademangan ini. Kini nama Ki Demang telah menjadi semakin susut. Apakah tidak mustahil bahwa suatu ketika aku akan sampai pada kedudukan itu?
Seperti menyingkirkan Bramanti, aku pun harus dapat menyingkirkan Ki Demang. Tanpa sesadarnya Temunggul tertawa. Untunglah bahwa segera ia menyadari keadaannya. Dengan demikian, suara tertawanya itu pun terputus. Dengan nanar ia memandang ke segala arah. Apakah ada seseorang yang melihat aku tertawa sendiri? Ia bertanya kepada dirinya. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Agaknya tidak ada seorang pun yang melihatnya. Aku harus segera pulang dan mempersiapkan diriku lahir dan batin, desisnya. Kemudian, aku harus melepaskan segala macam perasaan, harga diri, dan kehormatanku. Apabila masih ada sepercik keraguan-raguan di dalam dada ini, maka semuanya pasti akan gagal. Kegagalan itu hanya akan menambah kepahitan hidupku saja. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Langkah Temunggul pun semakin lama menjadi semakin cepat tanpa disadarinya. Dengan tangan gemetar Temunggul membuka pintu rumahnya, kemudian langsung menuju ke dalam biliknya. Dibantingnya tubuhnya di pembaringannya. Sejenak kemudian, angan-angannya telah terbang menerawang sampai ke lapis tingkat ketujuh. Bayangan-bayangan tentang masa depannya yang mengawang itu pun seolah-olah menjadi semakin jelas. Pada saat itu Bramanti masih duduk merenung di atas sebuah batu di bendungan. Ia menunggu beberapa orang gadis yang masih belum selesai dengan cuciannya. Sekali-kali Bramanti melihat gadis-gadis itu serentak berpaling kepadanya, kemudian tertawa tertahan-tahan. Namun Bramanti tidak mempedulikannya lagi. Ia ingin gadis-gadis itu segera selesai. Kemudian ia sendiri akan mencuci bajunya pula. Namun sambil menunggu, Bramanti selalu teringat akan pertanyaan-pertanyaan Ratri tentang kakaknya, Panggiring. Setiap kali dadanya terasa seakan-akan tergores seujung duri. Kenapa setiap kali Ratri selalu bertanya tentang Panggiring? Panggiring dan tidak yang lain. Bramanti mengerutkan dahinya. Bahkan ketika ia bertemu untuk pertama kalinya dengan Ratri, gadis itu menyangkanya Panggiring juga. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat memaksa Ratri untuk melupakan Panggiring. Apalagi berterus terang kepada gadis itu. Beginilah kira-kira perasaan Temunggul pada waktu itu. Dan bahkan mungkin sampai saat ini, desis Bramanti. Tetapi apa boleh buat, sedang aku pun telah disiksanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan tanpa sesadarnya Bramanti telah mulai menilai kakaknya yang bernama Panggiring itu. Meskipun saat itu ia tidak mengerti dengan jelas apakah sebenarnya yang telah terjadi, tetapi kebencian ayahnya kepada Panggiring telah membuatnya membenci kakaknya itu pula. Kebencian ayah pasti bukan tidak beralasan, desisnya. Dan agaknya kakang Panggiring memang mempunyai pembawaan buruk. Dengan demikian, maka Bramanti pun menjadi semakin jauh dari kakaknya itu. Meskipun mereka saudara seibu, tetapi Bramanti sama sekali tidak merasakan sentuhan apapun daripada perasaannya. Namun Bramanti terkejut ketika ia merasakan punggungnya disentuh oleh sebuah batu kerikil. Ketika ia berpaling maka dilihatnya gadis-gadis yang sedang ditunggunya itu berada di atas tebing. Salah seorang dari mereka telah melemparinya dengan kerikil. Apakah kau tertidur? Bertanya salah seorang dari mereka. Alangkah asyiknya mimpimu Bramanti, berkata yang lain. Bramanti menarik nafas, namun kemudian ia tersenyum. Siapakah bunga di dalam mimpimu Bramanti? Bertanya yang lain. Sekenanya saja Bramanti menjawab, kau. Terdengar gadis-gadis itu pun tertawa sambil saling mendorong, sehingga salah seorang dari mereka menjerit, jangan. Hampir saja aku terjerumus tebing. Jangan takut, sahut yang lain. Masih ada yang akan menolongmu di bawah. Suara tertawa gadis-gadis itu pun menjadi semakin riuh. Namun mereka pun kemudian berlari-larian meninggalkan tebing dan hilang di balik rerumputan di atas tanggul. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Gadis-gadis itu kini bersikap baik kepadanya. Tidak seperti beberapa saat sebelumnya. Namun dengan demikian, Bramanti merasa semakin sepi, karena setiap kali Ratri selalu menanyakan Panggiring. Apa peduliku? Ia menggeram. Kemudian ia pun meloncat ke bendungan dan melemparkan bajunya ke dalam air. Sejenak kemudian ia pun telah sibuk mencuci bajunya dengan air lerak. Untuk meniadakan angan-angannya maka dihentakkannya bajunya itu beberapa kali. Kemudian ditariknya sebuah tembang dengan suara yang sumbang.
adalah kebetulan sekali bahwa ia menembang lagu Asmarandana. Di malam hari, seperti biasanya, Bramanti selalu pergi ke Kademangan. Meskipun Ki Demang sendiri sudah jarang-jarang sekali keluar dari rumahnya, namun pendapa rumah itu dan gardu di halaman masih selalu penuh dengan anak-anak muda dan para pengawal. Apalagi setelah sapu angin terbunuh di Kademangan Candisari, maka halaman Kademangan itu tampak menjadi semakin sibuk. Ketika Bramanti memasuki halaman, dilihatnya Temunggul mendekatinya. Sambil tertawa ia berkata, "Bramanti, kau tampak semakin lama semakin segar." Bramanti mengerutkan keningnya. Sapa itu terdengar aneh di telinganya. Namun ia menjawab juga, "Candisari kini telah memberikan tempat yang lapang bagiku, Temunggul." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagaimana menurut penilaianmu keadaan akhir-akhir ini?" bertanya Temunggul pula. "Baik, baik sekali. Seandainya terjadi sesuatu, kita tidak akan terkejut karena kita memang sudah siap." Sekali lagi Temunggul tertawa. Sambil membimbing tangan Bramanti ia berkata, "Minumlah, mumpung masih hangat." Bramanti menjadi semakin heran, tetapi ia tidak menolak. Setelah ia duduk di antara beberapa orang pengawal, maka tangannya pun telah memegang sebuah mangkuk minuman. Sikap Temunggul malam itu terasa terlampau baik bagi Bramanti. Namun Bramanti sama sekali tidak menaruh kecurigaan apapun. Bramanti sama sekali tidak tahu bahwa di bawah baju Temunggul tersimpan sebuah pisau belati di samping pedangnya yang tergantung di lambungnya. "Sekali-kali kita memang harus nganglang," berkata Temunggul. Bramanti mengerutkan keningnya, "Kenapa sekali-kali? Bukankah setiap kali kita selalu nganglang di seputar Kademangan ini?" "Oh," Temunggul menelan ludahnya. "Ya, kau benar Bramanti. Kita masing-masing memang sudah terlampau sering memutari Kademangan ini. Lalu, apalagi yang kau maksudkan?" "Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa." Bramanti menjadi semakin heran, tetapi ia tidak bertanya apapun lagi. Diteguknya minuman hangat di mangkuknya, kemudian diangguk-anggukkannya kepalanya. Sejenak kemudian ia sudah terlibat dalam pembicaraan yang ramai dengan kawan-kawan sebayanya. Kawan-kawan yang selama ini terasa menjadi semakin dekat setelah terpisah beberapa saat lamanya. Namun Temunggullah yang agak lain dari kebiasaannya. Sekali-kali ia menjadi pendiam, namun kemudian seakan-akan dibuatnya, ia bercerita dan tertawa berlebih-lebihan. Yang belum tampak di antara mereka adalah Ki Tambi. Meskipun ia telah agak lanjut umurnya, namun ia masih juga selalu berada di antara anak-anak muda dan para pengawal bersama Ki Jagabaya. Namun kali ini Ki Jagabaya duduk sendirian terkantuk-kantuk di sudut pendapa. Karena Ki Demang kini tidak tampak di pendapa, maka Ki Jagabaya masih belum mempunyai kawan untuk bercakap-cakap. Ia agak kurang mapan bercakap-cakap dengan anak-anak muda yang kadang-kadang berbicara saja hilir mudik tanpa arti. Memang kadang-kadang ada juga 1-2 orang-orang tua yang datang ke pendapa. Tetapi terlampau jarang, mereka lebih senang tidur melingkar di rumahnya, berselimut kain panjang, daripada berjalan menyusuri gelap di malam hari. Meskipun demikian, di hari-hari terakhir, setiap laki-laki di Kademangan Candisari selalu meletakkan senjata mereka di pembaringannya. Pada saat itu Ki Tambi sedang berjalan-jalan menyusuri parit yang mengalirkan air ke sawahnya. Ia ingin melihat apakah tanamannya tidak kering. Sepeninggalannya, sawah itu kurang mendapat pemeliharaan sehingga tanahnya seakan-akan mengeras seperti padas. Setelah ia kembali, maka mulailah ia berusaha memperbaiki tanah itu dengan memberikan berbagai macam pupuk dan menjaga agar tanah itu tidak kering. Tetapi ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat sesosok tubuh mengikutinya, berjalan menyusur parit itu juga. Kalau ia mempercepat langkahnya, maka bayangan yang kehitam-hitaman di gelapnya malam itu melangkah semakin cepat pula. Kalau ia memperlambat langkah, maka bayangan itu pun menjadi semakin lambat. Bahkan apabila ia berhenti, bayangan itu pun berhenti juga. Ki Tambi menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi bercuriga karenanya. Karena itu, tanpa sesadarnya ia meraba senjatanya yang terselip di lambung. "Siapakah orang itu?" desisnya. Dan ternyata bayangan itu masih selalu mengikutinya. "Persetan," Ki Tambi menggeram. "Apa saja yang akan dilakukan, aku sudah siap." Dan Ki Tambi itu pun seolah-olah tidak menghiraukannya lagi.
Dengan langkah yang tetap ia berjalan langsung menuju ke sawahnya. Meskipun demikian, Ki Tambi tidak menjadi lengah. Ia berada dalam kesiagaan yang tertinggi. Seandainya orang itu tiba-tiba saja meloncat menerkamnya, ia sudah siap untuk melawannya. Namun betapapun ketegangan mencekam dadanya, ia masih sempat memperhatikan air di sawahnya. Ternyata air itu cukup lancar, sehingga tanahnya sama sekali tidak kering. Tetapi bagaimana dengan orang itu? Ia bertanya kepada diri sendiri. Namun ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawabnya. Dalam ketegangan itulah, maka Ki Tambi kemudian berjongkok di samping belahan pematang yang disobeknya untuk mengalirkan air dari dalam parit. Namun demikian tangannya masih saja melekat di hulu senjatanya. Bayangan yang hitam itu berhenti beberapa langkah daripadanya. Seperti sebuah patung, bayangan itu berdiri tegak tanpa bergerak sama sekali. Tiba-tiba Ki Tambi tidak sabar lagi. Segera ia meloncat sendiri sambil bertanya lantang, "Siapa kau?" Ketika Ki Tambi maju selangkah, bayangan itu pun surut selangkah. "Siapa kau, hei?" bentak Ki Tambi. "Dan apakah maksudmu?" Bayangan itu masih belum menjawab. Dalam pada itu Ki Tambi menjadi semakin kehabisan kesabarannya. Tiba-tiba saja pedangnya telah berada di tangannya. "Ayo, jawab. Siapa kau?" Bayangan itu tampak bergerak-gerak, kemudian surut selangkah pula. Ki Tambi menjadi ragu-ragu sejenak. Apakah orang ini yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat atau yang menamakan dirinya Resi Panji Sekar? Ataukah siapa lagi? Kalau orang ini Panembahan Sekar Jagat, ia berkata di dalam hatinya, maka kedatangannya ini pasti di dalam rangka pembalasan dendamnya atas kematian Sapu Angin dan orang-orangnya. Mungkin ia telah menerima laporan dari salah seorang anak buahnya, atau bahkan oleh Wanda Geni yang berhasil melarikan dirinya, bahwa aku termasuk salah seorang yang paling gigih menganjurkan perlawanan atas Panembahan Sekar Jagat itu. Ki Tambi itu pun mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun melanjutkannya di dalam hatinya. Tetapi apa boleh buat? Aku harus menghadapinya. Alangkah dahsyatnya Panembahan Sekar Jagat ini. Ia mempergunakan cara yang khusus untuk membalas dendam. Ia agaknya telah bertekad menemui seorang demi seorang. Setelah aku mungkin segera Bramanti ditemuinya pula. Tetapi agaknya Bramanti akan berhasil menyelesaikannya. Sayang, aku sudah tidak akan dapat melihatnya, karena malam ini Panembahan Sekar Jagat itu sudah akan mencekiku. Tetapi Ki Tambi tidak menjadi gemetar dan ketakutan karenanya. Meskipun ia sadar, apabila orang itu Panembahan Sekar Jagat, maka umurnya sudah akan sampai ke ujung. Namun tanpa disadarinya, tangannya telah meraba kantong ikat pinggangnya. Di dalam kantong ikat pinggang kulitnya itulah tersimpan sebuah lencana yang diterimanya dari Panggiring. Apakah lencana ini akan berpengaruh seperti di daerah pesisir utara? Bertanya Ki Tambi di dalam hatinya. Kemudian, tetapi menurut salah seorang anak buahnya, Panembahan Sekar Jagat justru pernah mengeluarkan tantangan kepada Panggiring. Jika demikian, maka lencana ini akan mempunyai dua kemungkinan. Sekar Jagat menghormatinya atau justru akan dipakainya sebagai alasan untuk memancing Panggiring. Karena bayangan itu masih tetap berdiam diri, maka Ki Tambi pun melangkah maju lagi sambil bertanya pula. "Hei, siapa kau? Hantu, tetekan atau manusia seperti aku?" Tetapi bayangan yang kehitam-hitaman itu kini tidak melangkah surut lagi. Bahkan setapak ia maju, pedang Ki Tambi telah teracung lurus ke depan. Perlahan-lahan ia menjadi semakin dekat. "Sebut namamu," ia menggeram. Kini ujung pedang Ki Tambi menjadi semakin dekat mengarah langsung kepada bayangan itu. Tetapi bayangan itu masih belum bergerak. Tetapi semakin dekat Ki Tambi dengan bayangan itu, terasa dadanya menjadi semakin berdebar-debar. Dikedip-kedipkan matanya dan dicobanya untuk mengamati bayangan itu lebih seksama. "Siapa kau, hei? Siapa?" Tetapi nada suara Ki Tambi itu telah berubah. "Aku paman. Kaukah itu, hei?" "Ya, sebenarnya aku telah datang, paman." "Oh." Sejenak Ki Tambi berdiri tegak seperti patung. Matanya tidak berkedip memandangi orang yang masih juga berdiri membeku. Namun tiba-tiba Ki Tambi menyarungkan pedangnya dan meloncat maju, menggenggam kedua belah tangan orang itu sambil berdesis, Kau benar-benar datang, Panggiring." Panggiring menundukkan kepalanya. Suaranya menjadi berat. "Ya,
Aku datang paman. Ki Tambi mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran melihat Panggiring menundukkan kepalanya. Ketika ia bertemu dengan anak muda itu di pesisir utara, Panggiring selalu menengadahkan wajahnya, meskipun pada wajah itu tergores beberapa bekas luka senjata. Tetapi ia sama sekali tidak menjadi malu karenanya. Goresan-goresan itu justru menjadi kebanggaannya. Kebanggaan seorang pemimpin perampok yang paling ganas. Dan kini ia melihat Panggiring itu menundukkan kepalanya. "Panggiring," berkata Ki Tambi kemudian, "aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar akan datang. Aku kira kau hanya sekadar berbicara begitu saja tanpa kau pikirkan masak-masak. Tetapi ternyata bahwa kau kini telah berada di sini." "Sebenarnya paman, waktu itu aku memang hanya berbicara begitu saja. Aku pun pada saat itu sama sekali tidak bermaksud bersungguh-sungguh. Namun agaknya aku memang harus kembali ke kampung halaman setelah sekian tahun meninggalkannya." Ki Tambi menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia teringat kepada kata-kata salah seorang anak buah Panembahan Sekar Jagad, sehingga dengan serta-merta ia bertanya, "Panggiring, apakah kedatanganmu ini sehubungan dengan tantangan Panembahan Sekar Jagad?" Panggiring tersentak. Diangkatnya wajahnya yang ditandai dengan bekas luka. Dari mana paman mendengarnya? Salah seorang anak buah Panembahan Sekar Jagad yang terluka. Apakah ia berkata begitu? "Ya, bukankah kau pernah menyampaikan lencana kepada Panembahan Sekar Jagad?" Panggiring menarik nafas dalam-dalam. "Sebenarnya aku ingin memenuhi tantangan itu. Tetapi semuanya itu telah berlalu." Ki Tambi menjadi heran mendengar kata-kata yang bernada rendah itu. Ia merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada diri pimpinan perampok yang paling ditakuti itu. Karena itu tanpa sesadarnya Ki Tambi memandang wajah Panggiring tajam-tajam, seolah-olah ingin diketahuinya langsung apakah yang tersimpan di dalam kepalanya. Tetapi dalam keremangan malam kesan di wajah Panggiring itu tidak terlampau banyak dapat ditangkap. Dan perlahan-lahan Ki Tambi bertanya, "Kenapa kau tidak dapat memenuhi tantangan itu, Panggiring?" Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Ketika aku menerima pesan itu, aku sudah merencanakan untuk datang tepat pada waktunya. Sebulan setelah tantangan itu aku terima. Tetapi ternyata sebulan kemudian aku telah memutuskan untuk meletakkan segala macam senjata dari tanganku yang penuh dengan noda ini." "Panggiring," Ki Tambi hampir berteriak. "Apakah artinya?" Panggiring menganggukkan kepalanya. "Begitulah. Aku sudah meletakkan senjata. Jadi kau sekarang sudah berubah?" Panggiring menganggukkan kepalanya pula. "Aku sedang berusaha, paman." Ki Tambi menepuk-nepuk bahu Panggiring yang bidang itu. Ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkumat kamit. Tetapi terasa tenggorokan orang tua itu seakan-akan tersumbat. Sejenak mereka saling berdiam diri. Betapa silirnya angin malam. Tetapi tubuh Ki Tambi telah dibasahi oleh keringat yang mengembun dari lubang-lubang kulitnya. Suara kentongan di kejauhan telah membangunkan keduanya dari dunia angan-angannya. Perlahan-lahan Ki Tambi berdesis, "Sudah tengah malam." Panggiring mengangguk, "Ya paman, sudah tengah malam. Lalu bagaimana dengan kau, Panggiring? Apakah kau akan segera pulang ke rumah?" Demikianlah cerita jilid 6 bagian keempat ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kelima mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.